diri kita ini kan mempunyai lapisan-lapisan. Secara garis besar ada tubuh, lapisan tubuh, ada lapisan jiwa yang lebih ke dalam lagi, ada lagi lapisan lebih dalam lagi namanya lapisan roh. Tubuh, jiwa, dan roh secara garis besar seperti itu. Tetapi lapisan pertama seperti tubuh ini saja, ini terdiri dari banyak anggota-anggota tubuh, baik itu kulit, daging, tulang, darah, belum lagi yang mengisi dalam tubuh itu sendiri seperti sel-sel, ada terisi hormon-hormon, ada hormon kortisol yang membuat orang marah, stres, ada endorfin yang membuat orang tenang. Kemudian yang kedua lapisan jiwa. Jiwa itu pun ada terdiri dari pikiran-pikiran logika, otak bagian depan, ada pikiran-pikiran emosional, sehingga pikiran logika dan emosional itulah yang membentuk jiwa, karakter seseorang. Nah, di belakang lapisan yang terakhir tadi ada lapisan ruh. Ruh inilah yang merupakan latar belakang dari semua lapisan yang ada. Ibaratnya tubuh itu sebagai huruf atau tulisan, dan ruhnya itu adalah kertasnya, itu latar belakangnya, backgroundnya. Jadi latar belakangnya ini selalu menyertai, selalu mengetahui, selalu waspada. Lapisan pertama seperti tubuh dan lapisan kedua seperti jiwa, terdiri dari pikiran dan emosi, itu bisa berganti dan berubah. Cuman yang tidak berganti dan berubah, yang tidak tersentuh hanya roh tadi. Dia selalu eksis, selalu waspada, selalu sadar. Jadi yang mana yang kita sesungguhnya, kita yang sesungguhnya adalah secara totalitas, ya semuanya ini. Tetapi untuk mengenal itu kita perlu memisahkan terlebih dahulu agar kita bisa melihat, kita memberi jarak antara lapisan-lapisan, ketiga lapisan tadi. Seperti misalnya rambut, ini lapisan pertama atau tubuh. Misalnya rambut ini saya potong, sebagian rambut saya hilang. Ketika rambut saya hilang, rambut ini saya habis pangkas, digundul, rambut saya hilang. Tapi ada yang tidak hilang, aku masih tidak hilang meskipun rambut hilang. Tangan misalnya hilang, kaki hilang, tapi tetap ada yang tidak hilang. Si aku tadi, itulah kesadaran tadi, background tadi, latar belakangnya tadi, dia tetap ada. Pikiran kita berpikir saat ini, misalnya kita sedang kesal, emosi kita sedang marah. Nanti 20 menit atau 25 menit kemudian pikiran kesal, perasaan marah itu hilang. Tapi si aku tadi, dia tahu marah tadi sudah hilang, tapi dia tidak hilang. Dia tahu marah hilang, dia tahu marah timbul. Tapi si tahu tadi, backgroundnya tadi, dia tidak hilang, dia selalu waspada, selalu sadar. Tubuh berubah, pikiran dan perasaan berubah, maka yang berubah, yang hilang tadi bukan backgroundnya tadi, bukan ruhnya tadi. Ruhnya tetap tidak berubah, ruhnya tetap ada. Meski pikiran dan tubuhnya berubah, si ruh tadi tetap tidak berubah. Seandainya kalau kita katakan diri kita yang sebenarnya adalah ruh tadi, maka ruh tadilah yang menyaksikan perubahan semua yang ada pada tubuh kita dan pikiran kita, juga perasaan kita. Sehingga kesadaran seseorang itu bertingkat. Ada dia sadar sebagai tubuh, sehingga dia mengidentifikasi diri sebagai tubuh. Ada rasa sakit, pegal, dan sebagainya. Karena dia mengidentifikasi diri sebagai pikiran, sebagai perasaan,
ada rasa takut, sedih, kecewa, gembira, khawatir, maka dia mengidentifikasi atau menganggap dirinya adalah itu. Dan sangat jarang sekali seseorang itu menganggap dirinya sebagai ruhnya. Yang mana ruh tadi bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi dia bersama tubuh, bersama pikiran dan perasaan. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh otak atau pikiran, dia tahu apa yang dirasakan oleh hati atau perasaan. Pikiran kita diam, dia tahu. Pikiran kita bergerak, dia tahu. Tubuh kita sakit, dia tahu. Tapi dia tidak merasa sakit, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa gembira pun. Inilah backgroundnya. Setiap orang harus berusaha sebenarnya menuju ke arah kesadaran ruhaniyah itu, menjadi sebagai kesadaran ruh. Banyak yang dilakukan untuk mencapai kesadaran itu, bisa dengan zikir, bisa dengan tafakur, bisa dengan ada istilahnya muraqabah atau mengintip atau merasakan sensasi dari tubuh dan sensasi dari pikiran. Tubuh punya sensasi seperti sentuhan-sentuhan, rasa pegal, rasa sakit di tubuh, rasa gatal, itu sensasi tubuh. Dan itu bukan ruh. Ruh tidak merasakan itu. Kemudian sensasi pikiran. Pikiran ada seperti merasa tenang, merasa senang, merasa sedih, merasa kecewa, merasa khawatir, merasa kesal, merasa marah. Ini pikiran, logika dan pikiran emosi, atau pikiran dan emosi. Jadi itulah yang berusaha disadari atau dirasakan oleh kesadaran kita sebagai ruh, bahwa itu bukan kita sebagai ruh, tapi itu adalah tubuh kita dan pikiran kita serta perasaan kita. Untuk merasakan itu, disitulah tempatnya. Kita tidak boleh menilai, sekedar menyaksikan. Tubuh kita gatal ketika kita duduk seperti ini, ketika kita melakukan muraqabah, gatalnya dirasakan sebagai gatal. Ketika pikiran kita timbul, ini digigit nyamuk, maka kita saksikan, oh pikiran mengatakan itu gatal digigit nyamuk. Tidak dinilai, tidak dipertanyakan. Karena kalau kita menilai dan mempertanyakan itu, maka kita gugur sebagai kesadaran pikiran, bukan sebagai kesadaran roh. Nah, disinilah kadang-kadang orang mengaku dirinya sebagai ini dan itu, padahal itu adalah pikirannya, bukan kesadaran rohnya. Karena roh dia tidak terpengaruh dengan pikiran dan tubuh tadi. Jadi intinya tubuh, pikiran dan emosi atau perasaan itu semuanya akan berubah. Hanya satu yang tidak berubah, ruhnya tadi, kesadarannya tadi. Ruh inilah tadi yang merupakan titik asal kita. Karena ruh ini bukan ruh kita. Disebutkan ruh ini adalah ruhku, kata Allah. Ku. Jadi ruhku bukan ruhmu. Maka di sana kalau kita mengatakan bahwa kita itu adalah ruh, maka itu ruh siapa? Itu ku, aku, kata Allah, bukan kita. Di mana kita? Tidak ada. Yang disebut kita itu hanyalah kita sebagai tubuh, kita sebagai pikiran. Saat kita berpikir, maka kita sebagai pikiran. Saat kita merasakan emosi, kita sebagai emosi. Tapi ruh tadi, kalau kita sadar sebagai ruh, maka ruh tadi menyadari itu dia sedang berpikir, itu dia sedang merasakan. Setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari, berjalan, duduk, makan, minum. Kalau kita mau menghidupkan kesadaran kita sebagai ruh, maka di sana akan ketahuan bahwa ruh itu sesungguhnya dia hanya sebagai penyaksi. Dia menyaksikan kelakuan tubuh dan pikiran. Kalaupun kita ingin mengaktifkan kesadaran kita sebagai ruh, kita bisa duduk diam saja, tidak berpikir, tidak bergerak, hanya merasakan nafas saja.
Kalau ada pikiran bergerak, cukup disaksikan itulah pikiran. Jangan dinilai. Kalau melihat sesuatu cukup dilihat apa adanya. Karena saat kita menilai, maka pikiran kita bergerak, dan pikiran itulah menarik kesadaran kita menuju pikiran sehingga kita sebagai pikiran. Kalau kita sudah sebagai pikiran, maka sifat pikiran itu dia tidak mau diam. Dia selalu pergi ke masa lalu maupun ke masa depan, dan selalu mencari objek untuk dipikirkan. Berbeda dengan kesadaran roh. Roh itu sifatnya dia tidak membutuhkan objek apapun. Dia tidak tergantung kepada objek apapun, karena dia sebagai latar belakang. Ibarat seperti langit. Awan maupun hujan, mendung itu adalah pikiran yang lalu lalang. Adapun langitnya sama sekali tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Kalaupun bisa dikatakan hanya seperti ruang kosong. Adapun bintang, awan hanya bendanya, benda yang berada di langit tadi. Ada atau tidak benda langit, awan mendung, awan cerah, awan tidak ada, langit tetap ada. Dia tidak terpengaruh. Demikian juga dengan pikiran tubuh, seperti awan silih berganti berlalu, ruh tadi tetap eksis di dirinya sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa diri sebenarnya itu adalah roh, lalu di mana lokasi diri yang sebenarnya itu? Apakah diri yang sebenarnya itu di sini, di sini, di sini, di sini? Tidak juga, karena di sini ada otak, di sini dada, di sini perut. Di mana roh itu? Apakah dia punya lokasi? Kalau kita mengenal bahwa roh tadi bukan wujud, bukan bentuk, sesungguhnya apakah dia membutuhkan lokasi? Atau roh itu tidak punya lokasi? Roh itu tidak punya tempat? Karena seluruhnya ini mempunyai roh.